Halo, selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan nama saya Albert Kusuma. Saya dari kelas metode riset dengan NIM 0101111913. Saya dari kelasnya Ibu Sabrina dan pada kali ini saya ingin mempresentasikan untuk tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Sabrina untuk chapter 3 dan chapter 4 dari Defining and Refining the Problem. Di sini ada PPT-nya dan untuk the research process for basic and applied research di sini dibagi menjadi 11. Ada yang pertama yaitu observation, yang kedua preliminary data gathering, yang ketiga ada problem definition, yang keempat ada theoretical framework, yang kelima generation of hypothesis, yang keenam scientific research design, yang ketujuh data collection, analysis, and interpretation, yang ke-8 ada deduction, lalu yang ke-9 ada report writing, 10 ada report presentation, dan yang terakhir ke-11 ada managerial decision making. Lalu di sini selanjutnya ada broad area of research interest. A problem is defined as any situation where a gap exists between an actual and a desired ideal state. Di sini ada problem situationnya ada 4, yaitu phenomenon. Yang kedua, gap in the scientific literature. Yang ketiga, shortcoming theories application. Yang keempat, conflicting results. Oke, lanjut. Di sini ada examples of problems. Yang pertama, itu penundaan yang lama dan sering menyebabkan banyak frustrasi di antara penumpang dari maskapai. Dan perasaan ini pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan perilaku, yaitu komunikasi negatif dari mulut ke mulut dan keluhan dari para pelanggan. Lalu yang kedua, ada pergantian staf yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Lalu yang ketiga, instrumen penilaian calon karyawan untuk posisi manajemen yang saat ini belum sempurna. Lalu yang keempat, pekerja yang muda dalam organisasi menunjukkan tingkat komitmen yang rendah terhadap organisasi. Lalu selanjutnya, di sini ada research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought dari Albert Sen Georgi. Lalu di sini ada a good problem statement includes both a statement of research objectives and research questions. Lalu ini ada contoh problem yang tadi seperti yang di atas ini. Lalu di sini ada jurnal of social science. Lalu di sini ada Journal of Basic and Applied Science. Lalu di sini ada yang pertama, a research problem is a statement of problem in the study. Lalu a research topic is the broadband subject matter being addressed in a study. Yang ketiga, a purpose is the major intent or objective of the study. Lalu research questions are questions the researcher would like answered or addressed in study. Lalu selanjutnya di sini ada general ke spesifik. Yang pertama itu ada topik, distance learning. Yang kedua ada research problem, lack of students in distance classes. Lalu ada purpose statement, to study why students do not attend distance education classes at a community college. Lalu yang terakhir ada research questionnya. Does the use of website technology in the classroom deter student from enrolling in a distance education class? Lalu slide selanjutnya, can and should the problem be researched? Yang pertama ada, can you study the problem? Do you have access to research the site? Do you have the time, resources, and skills to carry out the research? Lalu yang kedua ada, should you study the problem? Does it advance knowledge? Lalu, does it contribute to practice? Lalu yang slide terakhir, ada 3 kunci kriteria, three key criteria to assess
the quality of a problem statement. Yang pertama yaitu relevan, yang kedua itu feasible, dan yang ketiga itu interesting. Selanjutnya di sini ada chapter 3, defining the management problem. Yang di sini bahasa Inggris, tapi saya akan mempresentasikannya dalam bahasa Indonesia. Introduction. Di sini tema umum adalah setiap proyek penelitian yang dimulai dengan masalah atau masalah informasi yang ditangani oleh para peneliti. Dan dua situasi ini diperkenalkan terkait dengan perubahan organisasi yang sebelumnya dikaitkan dengan bentuk penelitian yang lebih kompleks dalam konteks yang diterapkan. Lalu selanjutnya di sini ada looking for decision opportunities or area for improvement. Banyak keputusan yang harus dibuat dalam organisasi. Bahkan dalam situasi di mana tidak ada masalah yang langsung, seperti kehilangan pangsa pasar, personel yang tidak puas, atau seorang konsumen yang tidak puas juga, atau manajer yang efektif terus mencari peluang keputusan atau area untuk perbaikan, atau menunggu situasi yang dipaksakan kepada mereka. Sepanjang ini ada banyak aplikasi potensial untuk melakukan sebuah penelitian. Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Monitoring performance atau memantau kinerja, ada penjualan, ada margin, ada pangsa pasar, ada kepuasan karyawan, pergantian, kepuasan pelanggan, dan berbagai jenis audit. Ini dapat membantu manajer memperoleh feedback dari decision making. Lalu yang kedua ada identifying market opportunities, mengidentifikasi peluang dan kendala dari pasar yang seringkali merupakan titik awal yang penting untuk mengembangkan strategi yang efektif. Lalu yang ketiga ada perusahaan yang mempertimbangkan pengenalan produk baru atau masuk ke pasar baru akan mendapatkan keuntungan dari memperoleh informasi tentang isu-isu seperti profitabilitas yang jangkanya itu panjang, yang berasal dari pasar, pesaing, maupun dari konsumen. Lalu di sini yang keempat, customer analysis, membantu manajer untuk memahami kebutuhan dan keinginan para pelanggan untuk mengembangkan strategi segmentasi yang efektif, memposisikan produk di pasar yang mereka suka. Lalu di sini selanjutnya ada research on the organization competitive. Penelitian tentang lingkungan yang kompetitif dari organisasi adalah sebuah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing organisasi secara keseluruhan. Dan industry evaluation, ini dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi apakah organisasi yang ini efektif dalam memaksimalkan manfaat bagi organisasi dalam contoh penjualan, pangsa pasar, dan keuntungan atau dari peluang yang sudah tersedia. Lalu idea generation, pembuatan ide ini melalui penelitian yang ekstensif dapat mengarah pada pengenalan produk yang baru berhasil. Lalu selanjutnya di sini ada fixing situations that are broken. First step-nya adalah melalui research process, yaitu exploration atau eksplorasi. Dan yang kedua adalah diagnosis. Lalu ada example of a definition of the management problem. Yang pertama ada existing situation. Yang kedua adalah why this is problematic, kenapa ini problematic, yang motifnya untuk mengganti situasi yang sedang terjadi, the motive to change the existing situation. Lalu ada desired situation. Lalu untuk chapter 4 di sini ada
the management problem. Yang applied research start with management problem. Dan penelitian terapan ini dimulai dengan masalah manajemen. Pada bab sebelumnya, ini menjelaskan bahwa masalah manajemen dapat didefinisikan menjadi atau dalam beberapa hal. Yang pertama, the existing situation atau situasi yang sedang terjadi atau bisa juga yang sudah terjadi. Lalu yang kedua, why the situation is problematic. Mengapa situasi ini bermasalah? Atau motif perubahan atau juga motif dalam melakukan penelitian. Yang ketiga ada desired situation, the management objective, situasi yang diinginkan atau tujuan manajemen. Manajemen yang terdefinisi dengan baik memberikan dasar untuk mendefinisikan masalah penelitian. Memang, jika penelitian adalah langkah logis berikutnya dalam pengambilan keputusan atau masalah dalam prosesnya, kita membutuhkan masalah penelitian untuk memandu tindakan kita sebagai peneliti. Sekian dari saya, Albert Kusuma, atas presentasinya. Terima kasih.